warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Hari Rahmasari dengan NIM 17510025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks harga saham. Sebelumnya, indeks harga saham merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Nah, tujuan dan manfaat dari indeks harga saham sendiri yaitu untuk mengukur sentimen pasar. Yang kedua, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana, ETF indeks, serta produk turunan. Yang ketiga, ada benchmark bagi portofolio aktif. Yang keempat, ada proxy dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi. Yang kelima, ada proxy untuk kelas aset pada alokasi aset. Nah, indeks harga saham sendiri dibagi berbagai macam jenis. Yang pertama ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, IHSG sendiri merupakan indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama maupun papan pengembangan dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua ada indeks sektoral, yaitu perusahaan-perusahaan yang tercatat di masing-masing sektornya. Yang ketiga ada indeks LQ45, yaitu terdiri dari 45 perusahaan yang tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang keempat ada indeks Kompas 100, terdiri dari 100 perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, yang terakhir ada indeks JII atau Jakarta Islamic Index, yaitu indeks syariah, di mana indeks ini itu usahanya tidak bertentangan dengan agama Islam, seperti perjudian, adanya usaha yang bersifat mudarat, dan unsur riba. Selanjutnya yaitu virus COVID-19, di mana virus COVID-19 ini merupakan virus baru yang penyebarannya begitu cepat sehingga vaksin untuk penyembuhannya belum ditemukan. Virus COVID-19 sudah menjadi pandemi di lebih dari 200 negara. Maka dari itu, ancaman dari wabah virus COVID-19 ini terus meningkat dan berdampak besar bagi perekonomian global. Dampaknya pun telah berimbas pada kegiatan perekonomian sejumlah negara yang memiliki peran penting dalam lalu lintas perekonomian negara seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan negara Eropa lainnya. Dengan adanya wabah virus corona COVID-19 ini telah membuat lemah di berbagai sektor dan perekonomian global. Salah satunya Indonesia yang mengalami dampak dari wabah virus COVID-19 ini. Dampak pandemi COVID-19 ini telah mendorong dunia ke dalam resesi dana moneter internasional. Nah, IMF sendiri menyebutkan bahwa kondisi saat ini telah memasuki krisis ekonomi yang lebih parah dibandingkan situasi krisis pada tahun 2008 yang lalu. IMF juga memperkirakan pertumbuhan tahun ini akan mengalami negatif. Nah, indeks harga saham gabungan sendiri atau IHSG mengalami terjun bebas, berada di luar prediksi dan bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Pada Rabu yang lalu, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan karena kekhawatiran pasar terhadap dampak
besar dari wabah virus COVID-19 ini terhadap perekonomian globalnya. Gitu. Pada hari Rabu, indeks harga saham gabungan pukul 9:16 waktu Indonesia Barat dibuka melemah dengan poin 64,06 atau 1,34% ke posisi 4.714,58. Sementara pada indeks LQ 45 bergerak turun sebesar 14,41 poin atau 1,98% ke posisi 715,33.